Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbandia, program studi administrasi pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, mahasiswa RPL angkatan 51. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Manajemen Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan mutu sekolah di SMP Kabupaten Sukabumi. Studi deskriptif pada SMP Negeri 1 Warung Kiara dan SMP Negeri 3 Warung Kiara dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Haji Idin Musliman MPD MSI dan Dr. Haja Eva Dianawati MPD. Judul proposalnya Manajemen Sarana dan Prasarana untuk peningkatan mutu sekolah di SMP Kabupaten Sukabumi dengan latar belakang realitas yang ada. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum melaksanakan manajemen sarana dan prasarana dengan baik dan masih jauh dari yang seharusnya dilakukan. Seringnya ditemukan sarana prasarana yang dimiliki sekolah yang dibeli, diterima dari bantuan pemerintah maupun masyarakat tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsinya. Kurangnya perawatan, tempat penyimpanan, kurangnya prioritas perencanaan pembelian, kurang tertibnya pengadaan, kurangnya SDM pengelola yang mampu merawat atau menginventaris terhadap sarana yang dimiliki. Kajian teori yang dipelajari itu tentang pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, dan tata cara penyingkiran atau pemusnahan sarana dan prasarana. Untuk kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan sarana dan prasarana ini tertuang di Peraturan Menteri Permen Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Definisi sarana dan prasarana yaitu perlengkapan atau fasilitas pendidikan baik berupa fisik maupun non-fisik. Berupa fisik contohnya kendaraan, peralatan tulis, alat komunikasi, perabot, media pengajaran. Kalau non-fisik itu berupa keuangan dan manusia. Sarana itu sendiri peralatan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Prasarana pendidikan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan pengajaran. Lingkupnya itu pertama perencanaan, mengadakan prakualifikasi, kemudian melakukan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, melakukan penyimpanan, melakukan pemeliharaan, melakukan inventarisasi, melakukan penghapusan barang-barang atau fasilitas. Pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri itu bisa dropping dari pemerintah, pengadaan sarana dan prasarana baik membeli secara fisik maupun secara langsung atau maupun pemesanan terlebih dahulu, atau meminta sumbangan dari wali murid atau pengajuan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana ke lembaga sosial yang mengikat. Pembeliannya itu bisa pembelian di pabrik, pembelian di toko atau memesan. Bisa juga berupa hadiah atau sumbangan, menukar atau meminjam. Untuk pengadaan sarana prasarana di SMP itu meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain, dan olahraga. Untuk penyingkiran pemusnahan sarana dan prasarana itu tujuannya mencegah dan membatasi kerugian, pengeluaran atau pembelian yang rusak, perlengkapan perbaikannya yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, meringankan beban inventaris. Itu secara penghapusan barang itu banyak sekali, bisa berupa rusak berat dengan perbaikan akan dengan biaya yang lebih besar, atau ada penurunan efektivitas kerja, dicuri, dibakar, disterilkan, atau karena rusak benar-benar karena bencana alam dan sebagainya. Tujuan umum penerbitan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tata kelola sarana dan prasarana di SMP Kabupaten Sukabumi.
Tujuan khususnya kita untuk mengetahui perencanaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, pengawasan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan tata cara penyingkiran dan pemusnahan sarana prasarana yang ada di Kabupaten Sukabumi di SMP. Manfaat penelitiannya bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan semangat belajar siswa karena di sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dan tertata dengan baik. Bagi guru dapat meningkatkan motivasi mengajar guru karena tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan membuat nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bagi peneliti dapat menjadikan rujukan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang sarana dan prasarana. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, subjeknya di SMP 1 Warung Kiara dan SMP 3 Warung Kiara, dengan kepala sekolah sebagai manajer, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana beserta staf pegawai pada usaha yang menangani sarana dan prasarana. Data dan sumber penelitiannya itu menurut Ari Kunto ada 3 objek, yaitu paper, list, dan person. Paper itu berupa sumber data dokumen, buku-buku atau majalah tulisan lainnya berupa teori. List itu sumber data yang menjadi tempat yang menjadikan objek, sedangkan person itu sumber data berupa orang, responden langsung untuk bertanya dan berkonsultasi. Teknik pengumpulan datanya, lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer itu sumber yang langsung dari pengumpul data, sedangkan sumber sekunder itu berupa arsip yang digunakan sebagai data pendukung. Lokusnya yaitu di SMP 1 Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, dan lokus yang kedua itu di SMP 3 Satap Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Ini bangunan personnya. Kita coba komunikasi di dua sekolah itu dengan alasan lokus berada di Kabupaten Sukabumi, tempat berdomisili. Proses pelaksanaan penyusunan proposal itu sendiri kita lakukan dengan 5 tahapan. 1. Melakukan analisis masalah. 2. Mencari kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3. Membaca literatur untuk mendukung temuan-temuan di lapangan. 4. Mengembangkan hasil analisis. 5. Menyusun proposal. Nah, hasil proposalnya setelah diajukan di link Google Form ada perbaikan saran-saran sehingga dihasilkan manajemen sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu sekolah di SMP Kabupaten Sukabumi berupa studi deskriptif di SMP Negeri 1 Warung Kiara dan SMP 3 Warung Kiara. Daftar pustakanya itu dari Suharno tadi untuk masih kita lihat dari web. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Nanti bisa di lengkapnya teman-teman bisa klik di link yang terakhir. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.